الحمد لله العزيز العلام الكريم السلام غافر الذنب وقابل التوب من جميع الآثام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بدار السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أظهره الله به الإيمان والإسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة وقال عليهم الصلاة والسلام ينظر الله إلى تنافسكم ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي كل الشقي من حرم فيه رحمة الله تعالى صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من المؤمنين فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas terlintas di benak kita dan terucap di lisan kita kecuali puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kehidupan, kesehatan, keimanan dan keinginan sehingga kita masih mampu untuk melangkahkan kaki kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini dan di waktu yang mulia ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah golongkan kita dan masukkan kita termasuk hamba-hambanya yang dimuliakan dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat ring salam tak lupa kita aturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada hari Jumat ini jamaah sekalian, di antara amalan yang paling utama yang harus kita perbanyak adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bacaan itu tidak susah, sangat mudah, hanya membaca Allahumma salli ala Muhammad. Setiap salawat yang kita baca akan ada satu malaikat yang khusus menyampaikan salawat-salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat itu berkata, "Ya Rasulullah, hadza fulan bin fulan yusalli wa yusallim alaik." Ya Rasulullah, ini ada fulan bin fulan bin fulan berselawat dan bertaslim kepadamu. Nama kita, nama ayah kita dan nama datuk kita, nama kakek kita disebut oleh malaikat itu di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan kalau satu hari kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kali saja, sudah 10 kali nama kita, nama ayah kita dan nama kakek kita disebut di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau selawat itu kita baca sepanjang kita melakukan aktivitas, kita bekerja, kita masuk kantor, kita lagi nyopir, kita lagi melakukan kegiatan yang lain. Semakin banyak nama kita disebut oleh malaikat itu di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin dekat kita bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lewatkan waktu yang mulia ini, di hari Jumat yang mulia ini, bertemunya dua sayyidul ayyam wa sayyidul anbiya wal mursalin. Bertemunya dua penghulu hari-hari dan penghulu para nabi. Ketika kedua hal itu kita amalkan, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, khatib berpesan kepada diri khatib dan kepada hadirin sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan takwa dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan menjadi solusi-solusi ketika kita sedang menghadapi masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dalam kehidupannya dan akan Allah berikan rezeki
dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah janji Allah yang harus kita yakini, bahwa solusi kehidupan ini pasti akan hadir manakala kita menghadirkan ketakwaan di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, di semua sisi-sisi kehidupan kita. Sedang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, dan insyaallah beberapa hari ke depan kita akan berjumpa dengan Ramadan, satu bulan yang setiap orang-orang beriman merindukannya. Di antara hal yang harus kita pahami dan harus kita miliki persiapannya dalam menyambut bulan Ramadan ini adalah persiapan mengisi ruang pikiran kita dengan pemahaman tentang apa itu Ramadan dan apa keutamaan Ramadan, apa itu puasa dan bagaimana tata cara melaksanakan puasa dengan baik, serta adab-adab yang harus kita penuhi. Sebab pemahaman yang benar tentang satu momen, tentang satu amalan, itu akan menjadikan kita lebih semangat untuk melakukannya dan istiqomah menjalaninya. Sampai akhir Ramadan kita akan tetap bergelora dan membara semangat kita, serta tetap memiliki keinginan melanjutkan amal soleh itu, bukan cuma di waktu Ramadan, bahkan selepas Ramadan. Di antara hal yang harus kita ketahui tentang Ramadan ini adalah bahwa Ramadan adalah bulan yang dimana Allah berikan momen bagi setiap orang beriman mengalami lompatan, mengalami kuantum yang tidak dialami di bulan-bulan yang lain. Apa saja lompatan yang akan kita raih ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan? Yang pertama, kita akan mendapatkan lompatan umur, yaitu ketika kita menjalani puasa dengan benar dari awal, kemudian kita mendapatkan Lailatul Qadar, di situ kita mendapatkan lompatan umur. Khairun min alfi syahr. Umur kita akan lompat lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini, maksud daripada ayat ini bukan berarti 1000 bulan tok yang kita akan dapatkan, sama dengan 73 tahun. Tetapi khairun di sini maknanya lebih besar, lebih banyak daripada 1000 bulan. Bisa 10.000 bulan, bisa 20.000 bulan, bisa ratusan ribu bulan. Ini lompatan tidak akan kita dapatkan manakala kita mengawali puasa dengan niat dan azam yang betul-betul untuk mendapatkan karunia ini dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan mendapatkan lompatan pahala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, puasa Ramadan, puasa di bulan Ramadan adalah puasa yang pahalanya tanpa batas, yaitu tidak bisa dibilang dengan angka-angka. Kalau ibadah-ibadah lain itu pahalanya bisa 10 kali lipat, bisa 50 kali lipat, bisa 100 kali lipat, bisa 700 kali lipat. Tapi untuk puasa, bilangan angkanya adalah rahasia yang Allah simpan untuk Allah berikan dalam jumlah yang tidak bisa dibatasi. Kenapa? Karena pahala puasa itu langsung dihandle oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal manusia pahalanya untuk mereka, illa shaum, kecuali puasa. Kata Allah dalam hadis qudsi, fa innahu li, puasa itu milikku, kata Allah.
wa ana ajzi bih, dan aku yang langsung akan memberikan pahalanya. Kata para ulama, ini maknanya pahala puasa itu tidak terbatas. Kenapa? Karena di dalam puasa itu berkumpul semua bentuk kesabaran. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi ujian-ujian. Apalagi sekarang kita dalam kondisi seperti ini. Ketika kita mampu untuk bersabar melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan baik, di situ berkumpul semua kesabaran. Ketika kita mampu mengumpulkan semua kesabaran itu, Allah firmankan di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bisa bersabar yang akan kami berikan pahalanya tanpa batas. Kita akan mengalami kuantum pahala yang tidak kita alami di bulan-bulan yang lain. Yang ketiga, ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita akan mendapatkan lompatan derajat dari Allah Subhanahu wa taala, lompatan maqam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari seorang sahabat yang mulia, Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bercerita, satu saat ada dua orang sahabat yang masuk Islam berbarengan, sahabat A dan sahabat B. Sahabat A ini lebih rajin beribadah, sahabat B biasa-biasa saja. Kemudian sahabat A meninggal ketika sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun kemudian, sahabat B yang ibadahnya biasa-biasa ini kemudian meninggal. Satu malam Thalhah bin Ubaidillah bermimpi, dia berada di depan pintu surga. Di depan pintu surga itu dia melihat dua sahabat yang sudah meninggal ini. Sahabat A yang lebih rajin ibadahnya dan meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang meninggal 1-2 tahun yang lalu. Kemudian sahabat B yang meninggal 1 tahun yang lalu. Beda 1 tahun. Dalam mimpi itu Thalhah bin Ubaidillah melihat surga dan melihat pintu surga yang begitu sangat indah. Keluarlah seorang malaikat, satu malaikat. Kemudian malaikat itu memanggil sahabat B yang meninggal belakangan, yang ibadahnya biasa-biasa saja dan tidak meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tersebut memanggilnya kemudian mengajaknya masuk ke dalam surga. Beberapa saat kemudian keluar lagi malaikat yang sama dan memanggil sahabat A yang meninggal duluan, yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia lebih taat daripada sahabat B. Kemudian malaikat itu pun keluar lagi dan berkata, pulanglah engkau, kepada Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, pulanglah engkau karena belum saatnya engkau masuk ke dalam surga. Besok harinya Thalhah bin Ubaidillah menceritakan mimpinya ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain pun merasa heran, bagaimana sahabat B yang seperti itu dipanggil duluan masuk surga daripada sahabat A. Terdengarlah diskusi di antara para sahabat. Kemudian sampailah berita itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atajabuna min dzalik?" Wahai para sahabat, apakah kalian merasa heran dengan hal itu? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, kami merasa heran bagaimana hal itu bisa terjadi. Si B dipanggil lebih dahulu masuk surga daripada si A. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bukankah si B itu umurnya lebih panjang 1 tahun daripada si A? Betul ya Rasulullah SAW. Bukankah si B itu dalam 1 tahun itu dia sholat, dia melakukan ibadah sekian. Betul ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bukankah si B wa adraka Ramadan? Bukankah si B berjumpa dengan Ramadan di tahun itu?
Qalu bala ya Rasulullah. Betul ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-farqu ma bainahuma wa ma bainas samai wal ard. Jarak maqam derajat antara si B dengan si A itu seperti langit dengan bumi. Karena si B umurnya lebih panjang dan berjumpa dengan bulan Ramadan. Lompatan derajat akan Allah berikan manakala kita betul-betul menyambut Ramadan dan mempersiapkan diri kita untuk beribadah secara maksimal di bulan Ramadan. Yang keempat, lompatan yang akan kita dapat adalah lompatan kesehatan. Jangan dikira dengan puasa kita akan sakit. Syekh Zaghlul Najjar, seorang ulama sekaligus juga seorang saintifik, seorang ilmuwan, beliau berkata, setiap hari kita berpuasa, maka tubuh kita akan menghasilkan sel darah putih yang sangat kita butuhkan di dalam tubuh kita untuk 10 hari ke depan. Jadi 1 hari kita puasa di bulan Ramadan, kita akan mendapatkan sel darah putih yang kita butuhkan untuk 10 hari ke depan. Berarti kalau kita berpuasa 30 hari, kita mendapatkan pemenuhan kebutuhan sel darah putih sebanyak 300 hari. Kalau kita lanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari, maka kita akan mendapatkan 360 hari kebutuhan sel darah putih kita. Lengkaplah 1 tahun sel darah putih itu ada dalam tubuh kita. Itulah rahasianya kenapa Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadan summa atba'ahu syittan min Syawal faka'annama shoma dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti dengan puasa Syawal 6 hari, maka dia seperti puasa 1 tahun. Karena satu amalan akan Allah balas 10 kali lipat, 10 kali 30, 300 kali 6, 360 hari. Berarti kita puasa 1 tahun penuh dan kita terpenuhi kebutuhan sel darah putih selama 1 tahun. Terakhir, dengan kita bertemu dengan bulan Ramadan, Allah ingin memberikan kepada kita lompatan kebahagiaan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ketika Ramadan datang, tuftahu abwabul jinan, dibukanya pintu surga, ditutupnya tughlaqu abwabun niran wa tughalli asyayatin. Ya. Para ulama mengatakan, kenapa Allah mengatakan, kenapa Rasulullah mengatakan dibukanya pintu surga? Kemudian di Ramadan ini disuruhnya kita untuk maksimal melakukan amal soleh. Itu supaya terbukanya pintu jiwa yang ada di dalam diri kita. Ketika pintu jiwa kita terbuka untuk tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala dan bertepatan dengan dibukanya pintu surga, bertemunya 2 pintu ini, pintu jiwa kita terbuka dan pintu surga terbuka. Saat itulah seorang mukmin merasakan kenikmatan yang luar biasa yang tidak akan pernah didapatkan dimanapun dan di saat apapun. Maka kita merasakan selama Ramadan, suasana jiwa kita itu begitu sangat tentram, begitu sangat damai, begitu sangat luar biasa nikmatnya. Karena saat itu kita mengalami lompatan kebahagiaan karena terbukanya jiwa kita, pintu jiwa kita bersamaan terbukanya pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, seseorang manusia tidak akan pernah masuk surga sebelum dia merasakan surga di dunia. Kapan surga dunia itu kita rasakan? Saat kita melakukan amal ibadah yang maksimal dan saat di mana Allah buka pintu surga itu. Itulah momen di mana Allah ingin memberikan kebahagiaan. Di samping itu,
Setiap malam ada daftar nama yang sudah Allah tentukan siapa-siapa saja yang Allah bebaskan dari api neraka setiap malam Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ta'ala utaqa fi kulli yawmin wa laylatin fi Ramadan. Setiap malam dan setiap hari ada daftar nama-nama orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang Allah bebaskan dari api neraka dan Allah masukkan ke surga, sungguh dia telah bahagia, sungguh dia telah sukses, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang hakiki. Inilah lompatan-lompatan yang akan kita dapatkan ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan. Maka jamaah sekalian, di akhir Sya'ban ini, mari kita persiapkan diri kita untuk mendapatkan lompatan-lompatan itu, dengan membersihkan seluruh diri kita dari dosa dengan banyak istighfar, memperbaiki hubungan kita dengan tetangga kita, dengan sahabat-sahabat kita, dan kita perbaiki semua tata cara hidup kita, sehingga ketika bertemu dengan bulan Ramadan, kita dalam kondisi memiliki spiritual yang paling tinggi dan kita merasakan kenikmatan ibadah sejak di awal Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal azizul hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ghafiri dhanbi wa qabili tawbi shadidil iqabi dhit tawli la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh meniti jalan kami, kata Allah, pasti akan kami berikan petunjuk kepada mereka, dan Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang mempersembahkan amal-amal terbaiknya. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radiyallahu ta'ala 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa 'alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.